Ya, ada pertanyaan masalah mufrodatnya, kosakatanya? Sudah ya. Al-bahsu, pembahasan. Idza ta'ammal tal kalimati, jika engkau perhatikan kata-kata aina wa zabaha wa min fil amsilatil qismil awali, pada contoh-contoh di bagian pertama. Contoh bagian pertama itu ain dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Aina, ila dan sebagainya. Wajadta akhir kalimatin minha sabitan ala halin wahidatin. Wajadta, engkau mendapatkan akhir kulli kalimatin, baris akhir setiap kata tadi, sabitan, tetap, ala halin wahidatin, atas satu hal yang satu. Layata goyaru tidak berubah ketika tagoyaro makanal kalimati, ketika berubah posisi kata-kata tadi minal jumlati, dalam susunan kalimat. Ya. Fa akhiru kullu minal kalimat, maka baris akhir dari kalimat minal kalimataini aina, dari kalimat-kalimat aina, wa zabaha, dan zabaha, mulazimun lil fathi, itu mesti baris fathah. Fil amsilatis sabiqoti, pada contoh yang barusan, wa fi ghairiha, dan pada yang lainnya. Maksudnya ya, kita lihat kata aina ya. Aina di awal barisnya aina. Ya. Pada contoh yang pertama, aina ditaruh di depan. Baca aina. Ya. Yang di contoh kedua, aina juga. Yang pertama, aina manziluka. Aina ada di depan. Yang kedua, aina tazhabu. Adanya di depan juga. Tetap. Kemudian contoh yang ketiga, ila aina tasiru. Dia adanya di tengah, aina. Di depannya ada apa? Ada huruf jar. Kalau huruf jar itu kan kata yang terletak setelah huruf jar harus majrur atau baris kasroh. Tapi ini si aina tetap aja ila aina, bukan ila aini gitu. Yang di depan aina manziluka, biasanya kalau di depan itu kan mubtada. Ya. Biasanya mubtada itu barisnya rofa atau doma. Ini aina, bukan ainu. Ya. Sama juga yang kedua, bukan ainu, tapi aina. Kemudian yang ketiga, di depannya ada huruf jar. Ila aina, bukan ila aini, walaupun di depannya itu atau kata sebelumnya itu huruf jar. Biasanya yang terletak setelah huruf jar itu berbarisnya majrur atau kasroh. Ini tetap ila aina, bukan ila aini. Nah, itu ya. Kemudian zabaha, adanya di depan. Zabaha al-jazaru syatan. Ya zabaha. Yang nomor 5, al-jazaru zabaha syatan. Di tengah. Ya. Kemudian contoh yang ke-6,
Hal zabaha di depannya ada huruf istifham atau huruf bertanya. Hal jaza rusyatan. Apakah si tukang daging itu memotong seekor kambing? Ya, tetap aja dia zabaha. Jadi zabaha mau di depan, mau di tengah, mau ada huruf istifham, tetap dia dibacanya zabaha. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya min. Min di depan min. Terus min ai makanin ita. Dia adanya di depan, dibacanya min. Kemudian dia ada di tengah, jitu min manzili. Ya. Dia adanya di tengah. Dan di sebelumnya itu ada fiil dan fa'il. Biasanya fiil dan fa'il kata selanjutnya adalah maf'ul bih. Kalau maf'ul bih itu kan biasanya nasab atau baris fathah. Enggak jadi itu mina. Bisa aja mina. Pokoknya di sini mina ya, atau man. Tetap aja dia min ya. So, maaf, min. Kita tidak bicara baris sebelum akhir. Yang kita bicarakan baris yang huruf di akhir. Jitu min, bukan mina. Ya. Kemudian yang ke-9, akhaltu min abi nukudan. Di situ ada apa namanya? Ada fiil dan fa'il. Biasanya fiil dan fa'il itu barisnya nasab atau fathah. Dia tidak dibaca akhaltu mina. Enggak akhaltu mina abi nukudan, tapi tetap dibaca akhaltu min abi nukudan. Kita lanjutkan ya. Wa minal kalimatil lati sabata awakhiroha ala halin wahidin jami'ul hurufi. Ya. Dan kalimat-kalimat yang tetap akhir kalimatnya terhadap satu keadaan itu mengenai semua huruf. Ya. Wa kadzalikal af'alul madiyah. Ya. Dan demikian juga fiil madi wa af'alul amri min ghairi istisnain. Demikian juga fiil madi dan fiil amr tanpa perbedaan, tanpa pengecualian. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza ta'ammaltal kalimat, dan jika engkau perhatikan kata-kata al-hutnu wal wardatu wa yasmuru fil amsilatil qismis tani pada contoh jika engkau perhatikan kalimat al-hutnu yang artinya kapas, al-wardatu artinya bunga mawar, wa yasmuru dan berbuah dalam contoh-contoh yang kedua, bagian yang kedua itu ya. Wajata akhira kulli kalimatin minha yataghayyaru min halin ila halin. Ya. Engkau mendapatkan akhir kulli setiap kalimatin kata minha, kata-kata tadi yataghayyaru berubah min halin dari satu keadaan ila halin kepada keadaan yang Pan masih nyala. Bitagiri makaniha, dengan berubah tempatnya minal jumlati dalam kalimat. Fakalimatal hutni wal wardati, maka kalimat al-hutn, dua kata al-hutnu ya, al-cotton itu
Di yang contoh 10 dan 11 itu taghayyara wal wardah dan al wardah. Al wardah itu pada contoh 13, 14 dan 15 ya. Qad taghayyara berubah, sudah berubah. Akhira kulli minha, akhir baris akhir dari setiap contoh tadi, minal amsilatis sabiqah, pada contoh yang tadi itu minar api dari posisi rofa maksudnya domah, ilal nasbi kepada nasab yaitu atau fathah, tumma ilal jari kemudian kepada baris jar atau kasroh. Wa kalimatu yasmuru taghayyara, dan kata yasmuru berubah akhirnya fil amsilatil mutaqaddimati pada contoh yang terdahulu, aidon juga minarofi dari rofa ila nasbi kepada nasab, tuma ilal jazmi kemudian kepada jaza. Ya. Coba kita perhatikan contoh nomor 10 al-qutnu. Nomor 10 al-qutnu adanya di depan. Dia barisnya apa? Domah ya atau rofa. Kemudian janal falahul qutna. Al-qutna itu barisnya apa? Fathah atau posisinya dia nasob. Kemudian tusnaul malabisu minal qutni. Jadi qutni ya, dia barisnya kasroh, posisinya jar. Nah, al-qutnu ini dari kutnu ke kutna jadi kutni, dia berubah sesuai dengan perubahan posisi kata tersebut. Ya, kalau al-qutnu kenapa dia jadi al-qutnu? Karena dia mubtada. Kemudian yang kedua contoh 11 kenapa jadi al-qutna? Karena dia jadi maf'ul bih. Kemudian yang ke-12 kenapa dia jadi al-qutni? Karena di depannya ada huruf jar yaitu min. Semua kata yang ada di depan ada min, dia barisnya jadi kasroh atau posisinya jadi majrur. Ya. No. Kemudian al-wardatu pada contoh yang ke-13. Zabulatil wardatu, bunga mawar itu layu. Gitu kan? Kenapa al-wardatu? Dia posisinya barisnya dia di domah. Karena dia posisinya rofa. Kenapa rofa? Dia jadi fa'il. Ya. Bunga layu. Kan jadi fa'il. Kemudian yang ke-14. Samimtul wardata. Aku mencium bunga mawar. Kenapa al-wardata? Kenapa barisnya fathah? Karena dia maf'ul bih. Kemudian yang ke-15. Nazartu ilal wardati. Nah, kenapa dia barisnya kasroh? Karena di depannya ada huruf jar yaitu ila. Jadi ilal wardati. Nah, ini jadi al wardatu itu berubah dari tu tak jadi ti. Enggak satu, enggak pada satu posisi, enggak satu bentuk. Enggak satu bentuk. Yang kemudian yang nomor 16 al-bustanu ya. Maaf. Yusmiru. Ya, yusmiru. Kemudian yusmiro ya. Yusmiru. Kenapa yusmiru? Karena dia ada pada fiil asal ya. Fiil mudhari yang asal. Fiil mudhari yang asal dia rofa ya. Kemudian lan yusmiro. Kenapa dia di lan yusmiro? Karena di depannya ada huruf lan. Kalau ada lan, fiil mudhari itu berubah menjadi nasob. Jadi lan yusmiro. Kemudian yang terakhir lam yusmir. Nah, kenapa lam yusmir barisnya jazam atau sukun? Karena di depannya ada huruf lam. Lam ini menjazamkan fiil
mudhari. Nah, yusmiru, yusmiro dan yusmir itu fiil mudhari itu berubah sesuai dengan posisi fiil mudhari tersebut. Nah, kita kembali lanjutkan kepada al-qawaid. Ya, nanti kita bikin kesimpulannya ya. Kita baca teksnya dulu. Al-qawaid atau kaidah, al-kalimatu kata-kata tanqosimu ila isma ini terbagi kepada dua bagian. Ma yasbutu akhiruhu, apa yang ada yang tetap huruf baris huruf akhirnya ala halin wahidatin, atas satu keadaan ya, fi jami' tarkibi, dalam semua susunan kalimat gitu ya. Wa yusama mabniyan, yang demikian ini dinamakan fi isim mabni yang enggak berubah. Satu kata atau isim atau kalimat yang berubah itu mabni. Dari awal akhir kita. Kemudian ya itu yang berubah ini namanya mu'rob, berubah di awal dia begono, di tengah begini, akhir begitu. Itu namanya mu'rob. Wa kadzalik, kemudian al-hurufu kulluha mabniyatun. Huruf-huruf itu semuanya mabni ya. Huruf di sini maksudnya bukan huruf ini ya. Bukan huruf hijaiyah, tapi huruf dalam pengertian ilmu nahwu. Seperti misalnya hal atau aina. Aina kan itu termasuknya huruf. Isim istifham ya, atau ila. Aina, nah, itu namanya huruf. Kalau huruf itu di Arab gimana? Huruf itu kalau di Arab huruf hijaiyah. Huruf kaitannya huruf kosam. Yang dimaksud huruf ini adalah suatu kata yang dia itu bukan isim, bukan fiil. Selain itu, misalnya huruf kosam, wallahi, atau huruf jar, la, itu yang dimaksud huruf itu begitu. Nah, huruf ini namanya mabni. Ya. Beda sama bahasa Indonesia ya? Dalam bahasa Arab juga beda. Yang dimaksud huruf di sini bukan huruf hijaiyah, bukan A, B, C atau alif, ba, ta. Tapi huruf di sini adalah satu kata yang punya arti tersendiri. Dia bukan kata kerja, bukan juga bukan kata benda. Sama dengan di kita kan juga ada kata sambung, ke, atau kata depan, di. Itu sama lah. Jadi yang dimaksud huruf di sini adalah huruf yang punya pengertian. Nah, al-hurufu kulluha mabniyatun. Semua huruf ya, huruf-huruf dalam pengertian ilmu nahwu ya, mabniyatun, semuanya mabni atau tetap, dia tidak berubah, berubah sejalan dengan perubahan kalimatnya gitu ya. Dia tetap aja begitu. Wa kadzalika, dan demikian juga jami'ul af'alil madhiyah, semua fi'il madhi itu mabni. Zabaha ya. Zabaha fi'il madhi itu mabni. Mabninya nama mabni fathah ya. Disebutnya mabni fathah. Zabaha, fa'ala, kataba, semuanya dia mabni. Mabninya mabni fathah. Enggak ada fi'il madhi itu yang hurufnya domah atau hurufnya kasroh atau hurufnya sukun. Tidak ada. Semua fi'il madhi itu mabni fathah. Itu ya. Wa jami'u af'alil amri, dan semua fi'il amr. Nah, fi'il amr ini mabni, tetap hurufnya. Mabninya mabni apa? Mabni sukun.
mabni sukun. Misalnya apa namanya? Izhab. Nah, izhab. Pergilah. Ya, mabni sukun. Idrib. Itu ya. Jadi kembali kepada pembahasan yang tadi bahwa yang namanya kalimat itu ada yang namanya mabni dan ada namanya mu'rob. Apa yang mabni? Yang mabni itu yang tetap. Dia tidak berubah mengikuti perubahan posisi kalimat. Ya, seperti contoh yang tadi ya kita kembalikan. Aina di depan. Ada contohnya di depan. Ini aina ini dia disebutnya mabni. Aina. Aina ini juga termasuk huruf ya. Aina yang kedua, pertama yang kedua itu tetap aina, enggak dibaca aini. Yang enggak dibaca ainu ya. Kemudian juga enggak dibaca pada yang contoh yang ketiga itu ila, enggak dibaca ila aini. Ya, di sini sebenarnya ada dua yang mabni ya. Pada contoh yang kedua itu. Ila dengan aina. Ila ini mabni juga ya. Karena dia huruf jar. Ya. Aina juga mabni. Itu ya. Seperti hal. Hal juga dia huruf. Isim istifham, isim ya. Dia istifham ya. Hal juga sebenarnya mabni. Mabni dia. Huruf istifham. Huruf pertanyaan. Kemudian zabaha. Ya, zabaha pada contoh yang nomor 4, zabaha dia ada di depan. Kemudian di contoh kelima, zabaha itu ada di tengah. Kan beda posisi itu. Tetap dibacanya zabaha, bukan zabahu atau zabahi. Nah, yang nomor ke-6 itu, contoh yang ke-6 itu hal zabaha. Bukan hal zabaha, bukan hal zabahu atau hal zabahi. Tetap aja dia zabaha. Gitu. Mabni dia mabni fathah. Kenapa? Dia fi'il mati. Domira domir huwa. Zabaha zabaha. Tetap zabaha syata. Kemudian yang kedua, 6 itu zabaha juga. Kemudian yang contoh ke-7 itu min. Min ditaruh di awal. Min ditaruh tengah. Min ditaruh setelah fi'il dan fa'il tetap min. Nah, dia kan dia huruf jar. Nah, yang dimaksud huruf itu di sini. Minnya kan dia huruf namanya huruf jar. Bukan huruf hijaiyah. Dia kata sambung. Min ini kan jadi kata sambung. Seperti halnya di dalam bahasa Indonesia, dari ini kan kata sambung dia. Atau kalau sana conjunction ya. Conjunction. Ya, gila. Ada conjunction. Akhaltu min abi nukudan. Gitu. Ini semua contoh dari 1 sampai 9 ini mabni dan 10 sampai 18 ini mufrad. Nah, kalau yang di bagian mu'rab al-qutnu, al-qutna, al-qutni, al-wardatu, al-wardata, al-wardati, yusmiru, yusmaro, yusmir. Itu semuanya mufrad. Ya, baik itu. Ada pertanyaan? Wal kasyabahil wa'di ismai tanah wal maknawi fi mata wa fi itu. Wal ismu kalau harbe ini wal ismu urubun wa mani li syabahim min al huruf mimudi kasyabahil wa'di ismai tanah kal maknawi fi mata wa fi huna. Itu ada lagi penjelasan alfiah. Nah, kita nggak pakai alfiah, kita pakainya an-nahul wadi. Tuh, ada pertanyaan, Mang Aceh? Nah, kayak gitu ya. Yang penting yang kita tahu ada namanya mabni dan mu'rab, itu aja udah dulu. Berubah. Gitu.
Udah. Kalau masalah pahamnya, Yang kita paham. karena apa? Ini kalau cara sebenarnya, ini kalau cara bahasa Arab di sekolah-sekolah Departemen Agama ini juga sebenarnya bukan basic lagi, udah advance ini. Masuk ke bab ini udah advance. Kalau yang pertama itu masih basic ya. Jadi kalau udah kenal mandi sama nomor urut itu top banget, top. Dan itu banyak orang yang belum ya banyak yang butuh proses kita untuk bisa paham ke dalam istilah-istilah itu. Paling tidak sekarang kita paham bahwa isim itu ada kalimat yang namanya mabni dan ada yang namanya mu'rob. Yang mabni itu apa? Yang tetap tidak mengikuti perubahan posisi kata. Kalau yang mu'rob dia berubah mengikuti posisi kalimat. Saya kira itu aja. Seluruh huruf itu mabni. Ya. Huruf yang dimaksud sini adalah huruf pengertian dalam pengertian ilmu nahwu dan ilmu sorof, bukan huruf dalam pengertian baca tulis ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, da, bukan. Tapi huruf di sini adalah huruf jar, huruf qasam dan sebagainya. Mabni itu tetap, nggak berubah, nggak mengikuti perubahan posisi kalimat. Mau di tengah, mau di depan, mau di tengah, mau di akhir, dia begitu-begitu juga. Itu mabni. Jadi kalau kita jadi orang jangan mabni. Kalau kita jadi manusia itu harus dinamis. Kalau jadi manusia itu harus mu'rob. Ya, fleksibel, tapi punya prinsip. Gitu. Bukan kata lagu dangdut. Ada angin barat, jauh ikut ke bukan itu. Tetap fleksibel tapi harus ada pegangan hidup. Ya. Baik, itu saja. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ini banyak yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.